Alkisah, di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang gadis yatim bernama Bawang Putih. Ia tinggal bersama ibu tiri dan saudara tirinya yang berhati dengki. Pagi itu, saat mentari baru saja menyapa, Bawang Putih sudah harus berkutat dengan tumpukan pakaian di pinggir sungai, membawa lelah yang tak kunjung usai. Putih, kau masih saja mencuci di sini? Matahari sudah tinggi loh. Ayo istirahat. Sedikit lagi, Arum. Kalau tidak selesai sebelum siang, ibu pasti marah. Lupakan saja tentang ibumu itu. Tapi kamu tahu tidak, kami baru saja dengar kabar loh. Katanya sih, pangeran akan lewat desa kita tahu. Kalian ini ada-ada saja ya. Tapi ini serius loh Putih. Pokoknya kamu harus ikut pesta desa nanti ya. Kami nanti juga akan ikut kok. Jadi tenang saja, kamu gak akan sendirian di sana. Aku sebenarnya ingin sih. Tapi, loh, kainnya? Kain kamera mana? Itu dia kainnya. Putih, lihat, kainnya hanyut. Astaga, tidak, itu kain kesayangan Kak Merah. Putih, cepat ambil kayu di sebelahmu itu. Cepat, sebelum kainnya hanyut terlalu jauh. Tidak sampai, Gendis, ini terlalu jauh. Astaga, kainnya sudah hilang. Habis laku. Matahari mulai menyapa ke puncak langit, menyengat kulit sang putih dengan cahaya teriknya. Namun bagi Bawang Putih, cahaya itu terasa dingin, seolah ingin membekukan tubuhnya yang ringkih. Setiap langkah yang dia ambil menuju rumahnya terasa sangat berat. Dibayangi dengan ketakutan akan amarah yang siap menerjang dirinya layaknya sebuah badai. Sementara itu, di sebuah rumah yang nyaman, kenyamanan hanya milik mereka yang berkuasa. Suasana hangat di Serambi seketika berubah menjadi bara api saat berita tentang kain yang hilang sampai ke telinga sang penguasa rumah. Ibu, lihat, anting ini pas sekali untukku. Aku terlihat seperti putri kan? Tentu sayangku, emas ini memang diciptakan hanya untukmu. Biarkan saja si Putih yang lelah bekerja. Yang penting kau tetap bersinar anakku. Maaf, Kak Merah. Ibu, Kemana saja kau, Kenapa lama sekali? Mana baju-bajuku? maaf Kak. Tadi kain merah punya Kak Merah hanyut terbawa arus sungai. Apa? Hanyut? Dasar tidak berguna. Kau sengaja ya menghanyutkannya ke sungai. Kau tahu kan itu kain kesayanganku? Kain itu aku beli di perayaan minggu lalu. Dan itu harganya sangat mahal. Dasar anak kurang ajar. Cepat pergi sekarang dan cari kain itu sampai dapat. Awas saja jika kau berani kembali dengan tangan kosong. Kau akan kuberi hukuman. Kau tuli ya? Cepat pergi dari sini dan cari kain itu. Malam mulai menyelimuti hutan, mengubah pepohonan menjadi bayangan raksasa yang menakutkan. Di tengah keputusan Bawang Putih, setitik cahaya muncul dari sebuah gubuk tua yang sunyi, tempat di mana takdir telah menunggu untuk diuji. Permisi, selamat malam, Nek. Bawang Jayuk, mengapa gadis cantik sepertimu ada di hutan gelap ini? Nama saya Putih, Nek. Saya mencari kain merah yang hanyut. Apakah Nenek melihatnya? Kain merah? Benar, air sungai mengantarkannya ke depan gubuk nenek tadi sore. Kain itu ada di dalam. Terima kasih, Nek. Bolehkah saya memintanya?
Nenek sudah mencucinya. Masuklah dulu, hari sudah sangat malam. Hati sang nenek tergetar melihat ketulusan yang terpancar dari wajah Putih. Putih, menginaplah di sini malam ini. Terima kasih banyak, Nek. Tapi Putih tidak bisa. Putih harus pulang sekarang atau ibu akan semakin marah. Putih lebih takut pada mereka daripada gelapnya hutan. Baiklah jika itu maumu. Ini kain merahmu. Dan sebagai hadiah, pilihlah salah satu labu ini. Sebuah ujian terakhir diberikan sebelum sang gadis kembali ke dunianya yang keras. Sebuah pilihan yang akan menentukan jalan hidupnya ke masa depan. Putih ambil labu yang kecil ini saja, Nek. Kenapa yang kecil? Kenapa tidak yang besar agar isinya lebih banyak? Perjalanan pulang sangat jauh dan menanjak, Nek. Putih takut tidak kuat memikulnya jika terlalu besar. Ini sudah cukup kok. Hati yang tulus dan tidak serakah. Bawalah Putih, berhati-hatilah. Terima kasih, Nek. Putih pamit. Dapur yang gelap dan dingin menjadi saksi bisu atas kembalinya sang gadis yang teraniaya. Di saat lapar mencekam dan caci maki menyambut, sebuah keajaiban besar meledak dari kesederhanaan, memancing monster yang bernama keserakahan. Ibu, Kak Merah, Putih pulang. Ini kainnya. Lama sekali, kau sengaja yang membuatku menunggu. Lihat, kalau kain ini sampai rusak, kau yang jadi gantinya. Sudah, jangan banyak bicara. Perut kami sudah melilit karena kau terlambat. Cepat pergi ke dapur. Siapkan makan malam. Tapi Bu, stok makanan kita sudah habis. Itu urusanmu. Mau kau menangis tanah sekalipun, pokoknya makanan harus ada di meja sekarang. Pergi. Ya Tuhan, emas. Ini benar-benar emas. Putih, kau tuli ya? Aku minta minum. Ibu, kesini Bu, cepat. Ada apa sih? Rumah ini mau roboh. Emas Bu, lihat si babu ini menyimpan harta karun. Minggir, anak tak tahu diri. Berani-beraninya kau menyembunyikan ini dari kami. Ini asli, kita kaya Merah. Jujur kau mencuri di mana, ha? Tidak, Kak. Itu dari nenek di gubuk sungai. Hadiah karena kain Kak Merah sudah ditemukan. Nenek, di mana gubuknya? Jangan bohong atau kau menyesali itu. Di hulu sungai, Bu. Tapi nenek bilang, Sudah, diam. Kalau labu kecil saya isinya sebanyak ini, bayangkan jika kita ambil yang paling besar. Ibu, kita harus ke sana sekarang juga. Pagi belum sepenuhnya merekah. Namun api keserakahan sudah membakar jiwa bawang merah. Ia melangkah ke hutan bukan untuk berterima kasih, melainkan untuk menjarah apa yang ia anggap sebagai haknya, tanpa peduli pada adab dan rasa hormat. Hei nenek tua, cepat keluar. Aku tahu kau menyimpan harta di sini. Cak Ayu, siapa kau? Mengapa berteriak di pagi buta begini? Jangan pura-pura pikun. Aku saudaranya Putih. Aku kesini mau mengambil hakku. Mana labu-labu itu? Aku mau satu. Labu itu bukan untuk orang yang datang dengan kemarahan. Pulanglah, nak. Enak saja menyuruhku pulang. Berikan sekarang atau kupaksa. Nah, ini dia. Yang ini pasti isinya emas berlian seisi kerajaan. Jangan yang itu, nak. Itu bukan milikmu. Minggir tua bangka. Jangan coba-coba menghalangiku. Roda takdir mulai berputar lebih kencang di tengah keramaian pasar. Sebuah pengumuman penting terdengar, memberikan peluang bagi si tamak untuk melancarkan siasatnya
demi meraih tahta dan harta yang lebih tinggi. Dengarkan warga desa, barang siapa menemukan labu ajaib yang membawa petunjuk mahkota pangeran yang hilang, kerajaan akan memberikan imbalan besar. Mahkota pangeran? Wah, kalau ini mahkota, aku bisa menjadi permaisuri. Hei, Tuan Pengawal, berhenti berteriak. Labu yang kalian cari ada padaku. Benarkah, Nona? Kau yakin ini labu yang dimaksud? Tentu saja, lihat ukurannya. Tapi, sampaikan pada pangeran, jika ia menginginkan harta ini, ia harus datang sendiri ke rumahku. Katakan, calon istrinya sedang menunggu. Baiklah, kami akan melaporkan ini pada pangeran segera. Di dalam istana yang megah, kegelisahan sang pangeran mulai menemukan titik terang. Sebuah laporan tentang seorang gadis dan labu ajaibnya membawa harapan baru, sekaligus menjadi awal dari perjalanan pembuktian sebuah kebenaran. Ampun pangeran, kami membawa kabar. Seorang gadis mengaku memiliki labu ajaib itu. Namun, ia menolak menyerahkannya. Kecuali pangeran sendiri yang datang ke rumahnya. Baiklah, siapkan kereta. Aku ingin melihat sendiri apakah labu itu jawaban atas kegelisahanku. Hari yang menentukan telah tiba. Di depan sebuah rumah yang penuh dengan topeng kepalsuan, kereta kerajaan berhenti. Namun alam tidak bisa ditipu. Ia akan memberikan imbalan bagi yang tulus dan hukuman bagi yang rakus dalam sebuah peristiwa yang takkan terlupakan. Selamat datang Pangeran Mulia, suatu kehormatan bagi keluarga kami. Lihat pangeran, ini labunya. Besar dan cantik. Khusus untukmu sayang. Lancang sekali kau. Jaga jarakmu dari pangeran. Tunggu, siapa gadis itu? Aku lebih tertarik dengan labu yang dibawa gadis itu. Jangan pangeran, itu labu palsu. Lihat punyaku yang besar ini. Biar adil, belah kedua labu itu sekarang. Tidak, ular, hartaku. Ibu, Kak Merah. Hapus air matamu. Mari kita belah labumu. Bawang putih, ketulusanmu telah menyelamatkan mahkota ini. Maukah kau ke istana bersamaku sebagai pendamping hidupku selamanya? Jika ini takdir sang pencipta, Putih bersedia, Pangeran. Yang buruk telah hangus menjadi abu, dan yang tulus kini bersinar layaknya emas murni. Kebenaran telah menemukan jalannya, membawa bawang putih menuju kebahagiaan yang sejati.